Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 22 Mei, judul renungan kita, Kelayakan Pekerja. Ayat hafalan, Matius pasal 10, ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat 37. Sebagian besar jiwa-jiwa yang sudah mendengar Yesus, sudah melihat dan bahkan mengalami mujizat-mujizat yang Yesus telah lakukan, adalah jiwa-jiwa yang sudah siap menerima dan menjadi pengikut Yesus. Oleh sebab itu, pekerjaan tindak lanjut sangat diperlukan. Untuk menindaklanjuti pekerjaan itu, Yesus memanggil murid-muridnya, memberikan mereka tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat 7. Dia memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat 1. Pada saat mereka melakukan pemberitaan Injil itu, Yesus memberikan tugas dan kuasa kepada murid-muridnya dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lengkap bagaimana menjalankan tugas. Yesus juga memberikan jaminan-jaminan kepada mereka yang ditugaskannya. Dia berkata, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 10 bagian B. Ketika Yesus berkata bahwa seorang yang bekerja mendapat upah, maka itu adalah satu jaminan. Jaminan yang dijanjikan Yesus adalah jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Karena ketika dalam perjalanan penginjilan, murid-murid ketika tinggal dalam satu rumah, maka mereka akan makan dan minum dari yang disediakan oleh pemilik rumah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 7. Dengan demikian, perlindungan, tempat tinggal, kebutuhan mereka yang bekerja atas perintah Tuhan akan berada dalam pengendalian Tuhan. Yesus juga berkata, janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 10 ayat 9. Arti jangan membawa adalah jangan menyediakan. Sebagaimana yang terdapat di dalam King James Version. Ketika Yesus berkata, jangan membawa emas dan perak atau tembaga, itu sama artinya dengan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan sebagai bekal, termasuk jangan membawa uang. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 6 ayat 8. Dengan kata lain, Yesus yang akan mengatur untuk tersedianya segala kebutuhan mereka. Itu berarti mereka tidak bergantung kepada apa yang sudah mereka miliki, tetapi bergantung kepada Yesus yang memberikan tugas kepada mereka. Upah setiap pekerja Tuhan adalah pemberian Tuhan. Bekerjalah untuk pekabaran Injil, maka Tuhan pasti menyediakan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus bekerja untuk pengabaran Injil. Dan tolonglah kami, supaya Engkau menyediakan segala keperluan kami. Karena kami yakin Engkau pasti akan menyediakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.